Indonesia kekurangan dokter. Apa benar? Dokter spesialisnya masih kurang, atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Untuk menentukan jumlah kecukupan dokter pada sebuah negara, WHO menggunakan rasio dokter dengan populasi penduduk. Data terkini dari WHO menunjukkan rasio dokter di Indonesia 0,6 berbanding dengan 1000 populasi. Jika dibandingkan dengan negara kita Singapura dan Malaysia yang memiliki angka yang lebih tinggi, bisa dikatakan jumlah dokter di Indonesia tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan kurangnya pusat pendidikan yang memadai untuk mencetak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita beraktivitas sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Yes, hari ini aku akan membahas hal terkait dokter Indonesia atau juga dunia medis Indonesia. Dan aku sudah sering sekali ya mereaksi tentang hal-hal seperti ini. Nah, kali ini ada hal yang menariknya bahwa salah satu dokter yang berasal dari Kediri, Indonesia, ia sampaikan bahwa di Indonesia saat ini sudah sangat-sangat kekurangan dokter spesialis. Dan dia memberikan fakta, dia memberikan bukti bahwa terlihat dari banyaknya keluhan-keluhan pasien yang mengalami atau yang merasakan kurangnya pelayanan yang diberikan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia. Nah, mengapa hal tersebut sampai terjadi? Maka di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari dokter yang berasal dari Kediri ini, guys ya. Dokter tersebut bernama Tony Setiobudi dan beliau kini bekerja atau menjadi dokter di negara Singapura. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita melihat bagaimana statement dari dokter tersebut. Play. Indonesia ini kekurangan dokter. Buktinya apa? Kita nggak usah ngomong tentang statistik, kita bicara tentang apa yang Anda rasakan sebagai pasien. Nomor satu, kalau Anda mau ketemu dokter spesialis, nunggunya berapa lama? Ada yang nunggu sampai sebulan, ada yang nunggu sampai setahun kalau dokternya terkenal. Terus kemudian waktu yang diberikan dokter kepada pasien berapa lama? Semakin kekurangan, jumlah pasien per dokter itu semakin tinggi. Jadi kalau pasiennya banyak, supaya bisa kelar, bagaimana? Waktu yang diluangkan per pasien jadi semakin sedikit. Masuk akal ya. Bisa 5 menit, bisa kurang dari itu ya. Kalau ini masalah yang kompleks, masalah spesialis, waktu 5 menit itu tidak cukup. Jadi kalau nunggu untuk ketemu dokter lama dan waktu yang diberikan untuk Anda oleh dokter itu singkat banget, ini adalah tanda-tanda suatu daerah atau suatu negara itu kekurangan dokter. Gampang banget, gak bisa dipungkiri, Indonesia kekurangan dokter. Baik, tadi macam itu ya keterangan atau statement dari dokter asal Kediri, Tony Setiobudi. Memang masuk akal ya apa yang ia sampaikan. Dokter Tony Setiobudi mengatakan bahwa Indonesia masih sangat kekurangan dokter. Dan simpel saja cara perhitungannya, tidak perlu pakai statistik. Namun bagaimana kita merasakan sebagai pasien? Iya betul ya, kita akan merasakan sebagai pasien dan di situ kita akan dapat melihat bagaimana pelayanan yang akan kita terima dari rumah sakit itu.
Dan tadi disampaikan ada yang menunggu sampai sebulan dan bahkan ada yang sampai setahun ya. Ini seperti nunggu giliran untuk dioperasi. Namun maaf sekali ya, aku belum pernah merasakan selama itu guys ya, pengalaman aku ya. Ini pengalaman aku pribadi dan aku dirujuk ke dokter pada saat itu aku mengalami sakit mata ya. Dan dirujuk ke spesialis, dokter spesialis mata, namun itu nggak sampai berbulan-bulan ya, hanya 1 hari saja sih itu sudah cukup selesai dan aku rasa cukup maksimal ya pelayanan yang aku terima. Namun ini pengalaman aku pribadi guys ya, mungkin yang dikatakan ini oleh dokter tersebut ya ini mungkin di lain-lain daerah, karena di lain-lain daerah itu mungkin ada aturan-aturan yang berbeda dan kejadian-kejadian yang berbeda seperti itu ya guys ya. Kemudian lagi waktu yang diluangkan kepada pasien hanya sebentar. Sementara pasien sudah lama menunggu dan jumlah pasien juga akan semakin banyak ya. Ini masalah besar ya guys ya. Namun tidak mungkin mencetak dokter dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan. Karena itu butuh mekanisme dan prosedur yang harus dilalui untuk menjadi seorang dokter spesialis. Semoga saja masalah ini cepat teratasi dengan baik sehingga para pasien dapat pelayanan yang terbaik dari dokter-dokter Indonesia. Baik, tadi kita telah mendengarkan statement dari Dr. Tony Setiobudi dan kali ini kita akan mendengarkan statement dari pasiennya ya guys ya, yang langsung ke Singapura untuk berobat. Oke, kita akan ke videonya. Beberapa hari yang lalu, saya share video yang dibuat oleh Dr. Tony, seorang dokter spesialis ortopedi dan bedah tulang belakang asal Kediri yang bekerja di Singapura. Video ini ditonton lebih dari 300.000 orang dan di-share hampir 3.000 kali. Cukup mendapat banyak tanggapan sih, dan 90% mengamini apa yang dikatakan Dr. Tony tentang kondisi kedokteran di Indonesia. Karena kebetulan saya ada di Singapura dan saya ada masalah tulang belakang yang sudah saya derita lebih dari 1 tahun dan membuat jalan saya sedikit pincang, maka saya sekalian berobat untuk mencari second opinion. Saya janjian bertemu dengan Dr. Tony dan berbincang sedikit dengan beliau. Dari apartemen saya cuma sekitar 10 menit naik taksi online. 2 hari sebelumnya saya sudah menghubungi langsung Dr. Tony. Dan kebetulan beliau ada waktu. Jadi, kami membuat janji ke reception untuk bisa bertemu hari Senin pukul 4 sore. Orang Indonesia, area Orchard sudah begitu familiar. Buat orang-orang tenang seperti saya, Orchard terlalu padat dan berisik. Apalagi saat malam tiba, kawasan ini disesaki banyak manusia, yang pasti sebagian besar turis asal Indonesia. Pemerintah Singapura memang piawai bagaimana menyatukan antara medis dan entertain, membuat rumah sakit tidak terlalu menakutkan. Jadilah mereka membuat rumah sakit dan tempat praktek dokter terhubung dengan pusat belanja. Jadi saat orang Indonesia ke Singapura, baik untuk berobat maupun untuk hanya sekedar general check up, seperti mereka sedang pelesiran. Mount Elizabeth dan Paragon Medical Center, rumah sakit yang cukup terkenal buat orang Indonesia. Dan dari beberapa dokter yang praktek di sana, salah satunya Dr. Tony, orang asal Kediri yang bekerja di sana. Beliau lulusan kedokteran dari Australia dan menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Singapura. Pasiennya 60% orang Indonesia dan para pekerjanya juga orang Indonesia. Tapi yang membingungkan, kenapa orang-orang Indonesia itu ada di Singapura? Waktu saya menemui Dr. Tony di Paragon, memang ada beberapa orang Indonesia yang ada di ruang tunggu. Entah ada berapa banyak orang pintar seperti Dr. Tony di luar negeri. Bukan cuma dokter, tapi mungkin juga engineering, ahli perminyakan, farmasi, IT, dan lain-lain. Yang mungkin masih warga negara Indonesia, yang memilih bekerja di luar negeri dengan fasilitas yang memadai. Tapi saya percaya sebagian dari mereka pasti ada juga yang hati kecilnya mau kembali ke Indonesia, dengan berbagai alasan. Dan biasanya sih karena alasan kerabat, orang tua, atau saudara yang masih banyak di Indonesia. Nah, coba buat para diaspora yang sekarang sedang bekerja di luar negeri. Apakah alasan untuk kalian tidak mau kembali ke Indonesia? Selain alasan gaji dan fasilitas, coba kalian tulis di komentar ya. Oke, demikian tadi statement yang diberikan dari pasien Dr. Tony Setiobudi ya guys ya. Dan kalau aku lihat
di sini bahwa di Singapura itu sangat-sangat kreatif sekali ya guys ya, tentang bagaimana menyatukan ya antara medis, kedokteran dan juga entertain ya. Jadi orang tidak takut bila ke rumah sakit ya. Dan juga kalau aku lihat begitu juga dialami di Malaysia ya guys ya, dengan adanya wisata medis itu tentu para pasien sangat senang ya guys ya, selain dia merasakan dapat perawatan atau pelayanan dari rumah sakit, dia juga seperti berwisata ke luar negeri guys ya. Hal-hal seperti ini memang dapat menarik turis-turis dari mancanegara untuk berobat ke negeri-negeri atau negara-negara tersebut ya guys ya. Dan Dr. Tony Setiobudi, spesialis ortopedi dan bedah tulang belakang asal Kediri, lulusan ilmu kedokteran Australia dan melanjutkan ilmu spesialis di Singapura. Nah, ia tidak kembali ke Indonesia guys ya, namun tetap melanjutkan menjadi dokter di Singapura. Mengapa? Saya rasa ini bukan dari nilai nasionalismenya yang kurang. Kita berpikir positif aja guys. Namun mungkin di sana di Singapura beliau mendapatkan apa yang ia butuhkan dan apa yang ia inginkan. Tadi juga disampaikan bahwa semua pasiennya berasal dari Indonesia. Nah, alangkah baiknya beliau ditarik ke Indonesia, berikan segala kebutuhan dan keinginan dan praktek ya di Indonesia. Sudah pasti ini akan menyelamatkan setidaknya sekian puluh persen devisa yang akan hilang ke negara lain. Karena pasti pasiennya tidak perlu ke Singapura untuk bertemu beliau, cukup dalam negeri saja. Semoga kelak ada banyak dokter sehebat Tony Setiobudi yang mengabdikan dirinya untuk Indonesia di Indonesia. Amin. Baik, demikian tadi video dari aku. Semoga Anda semua terhibur dan aku sangat senang sekali karena dapat mereaksi video yang sangat informatif yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan video ini, dan bagi Anda yang belum support, silakan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.